Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Nadia Lasaido, NIM 1923042. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu analisis instrumen penilaian. Analisis instrumen penilaian. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ditampilkan analisis logis yang terhadap bentuk soal uraian dan bentuk soal pilihan yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. B. Analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Validitas tes adalah valid artinya sah atau tepat. Jadi tes yang valid berarti tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Berdasarkan pengertian ini, maka validitas tes pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Mengukur berat badan tentu tidak valid menggunakan meteran. Di kilang padi ada timbangan yang valid untuk mengukur berat beras, akan tetapi timbangan ini tidak valid untuk mengukur berat emas dengan bentuk cincin. Mengukur keterampilan siswa, misalnya mengukur untuk kerja siswa, tentu tidak valid menggunakan tes pilihan ganda. Jadi tes yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik hasil belajar yang diukur. Yang B. Cara-cara menentukan validitas tes. Pada garis besarnya, cara menentukan validitas tes dibedakan kepada dua, yaitu validitas rasional atau logis dan validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. Validitas rasional dapat dicapai dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah tes benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang akan diukur? Yang kedua, apakah untuk tes sesuai digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa? Untuk menentukan validitas instrumen secara empiris, peneliti harus melakukan uji coba. Uji coba dilakukan kepada sebagian siswa. Kemudian hasil uji coba tersebut diuji validitasnya. Banyak cara yang dapat kita tempuh untuk menguji validitas tes secara empiris. Pada makalah ini akan diperkenalkan 3 cara yang lazim digunakan. Yang pertama, ada validitas eksternal. Validitas eksternal dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah baku. Misalnya seorang guru fikih membuat tes ujian semester genap kelas 3 tingkat alia. Untuk menguji validitas eksternal, tes yang dibuat guru dapat dibandingkan dengan tes yang sudah baku. Misalnya tes TOEFL. Tes kemampuan berbahasa Inggris yang dibuat guru dapat diuji validitas eksternal dengan cara yang pertama, menguji cobakan secara bersamaan tes yang dibuat guru dan tes TOEFL yang telah baku. Yang kedua, memberi skor tes buatan dan tes TOEFL. Yang ketiga, mencari angka korelasi antara skor tes buatan dengan skor tes TOEFL. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen.
Yang keempat, menguji signifikansi angka korelasi yang diperoleh pada langkah ketiga. Jika angka korelasi yang diperoleh ternyata signifikan, berarti tes yang dibuat guru dapat dianggap valid. Yang C yaitu reliabilitas tes. Menurut arti kata, reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya. Jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurnya tetap. MISTAR dapat dipercaya sebagai alat ukur karena berdasarkan pengalaman jika MISTAR digunakan 2 kali atau lebih mengukur panjang sebuah benda, maka hasil pengukuran pertama dan selanjutnya terbukti tidak berbeda. Sebuah tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut digunakan secara berulang terhadap peserta didik yang sama hasil pengukurannya relatif tetap sama. Berikut bagian D, taraf kesukaran. Taraf kesukaran soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak mengangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi. Karena di luar jangkauannya, misalnya saja guru A memberikan ulangan soalnya mudah-mudah. Sebaliknya guru B kalau memberikan ulangan soalnya sukar-sukar. Dengan pengetahuannya dengan kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat jika menghadapi ulangan dari guru B. Dan sebaliknya, jika akan mendapat ulangan dari guru A tidak mau belajar giat atau bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Berikut yang terakhir yaitu bagian E, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya beda pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Seperti halnya indeks kesukaran. Indeks diskriminasi atau daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal terbalik. Menunjukkan kualitas tester, yaitu anak pandai disebut tidak pandai dan anak tidak pandai disebut pandai. Itulah hasil paparan dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.